istidadan, kiaman, salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan duaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik. Masih semangat habis istirahat? Alhamdulillah. Untuk lebih semangat lagi bisa adain ice breaking. Jadi kalian boleh enggak? Boleh enggak? Ice breaking ini kalian orang kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Pinggul digoyang, bertepuk tangan. Nah, pas bagian kepala, pundak, lutut, kaki, kalian harus fokus ke ibu, tapi mulut tetap bernyanyi. Fokus. Jadi kalau misalnya nyanyiannya kepala, tapi kalian ikutin pundak, kalian ikutin ibu, berarti kalian salah. Karena kalian harus ikuti nyanyiannya. Ya, karena itu sesat. Setelah bagian pinggul bergoyang, kalian harus tepuk tangan. Pas bagian tepuk tangan, pinggul kalian bergoyang. Paham? Mulai 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, pinggul digoyang, bertepuk tangan. Alifan, Tangan. apa tadi? Pinggul bergoyang. Alifan maju, Alifan. Alifan telepon. Ayo nyanyi pakai. Sekarang Alifan yang memimpin. Ulang lagi dari awal. Biasakan Bu. Ya, mulai 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, Kepala, pundak, lutut, kaki, pinggul digoyang, bertepuk tangan. Bagus ya. Kali ini kita akan membahas mengenai fikih penyelenggaraan jenazah. Ada yang tahu ada berapa kewajiban dalam menyelenggarakan jenazah bagi umat muslim? Ada berapa kewajibannya? Tidak tahu. Tahu Bu, Bu. Ya. Kalian di sini udah ada yang pernah ikut menyelenggarakan jenazah belum? Belum pernah. Belum pernah semua. Pernah, Bu. Alhamdulillah masih suka. Menguburkan. Jadi belum pernah. Jadi kalau dalam pengurusan jenazah atau penyelenggaraan jenazah itu dia memiliki hukum fardu kifayah. Fardu kifayah yang telah kita pelajari kemarin. Wajib bagi sebagian orang. Apa? Ayo. Yang lebih lengkap lagi. Ilma? Jika telah dikerjakan oleh sebagian orang maka yang lain tidak ikut Tidak wajib lagi. tidak wajib lagi. Ya benar. Jadi fardu kifayah itu jika seorang muslim dalam melakukannya maka gugur bagi seorang muslim lainnya untuk melakukan kewajiban tersebut. Nah, jadi dalam pengurusan jenazah itu tadi apa hukumnya? Apa hukumnya? Fardu kifayah Ibu. Fardu kifayah. Kayak Kifayah.
terdapat 4 kewajiban yang harus dilaksanakan. Yang pertama itu Memandikan. Yang kedua mengkafani. Yang ketiga mensolat. Yang terakhir menguburkan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi memandikan, mengkafani, mensolatkan dan juga menguburkan, kalian harus tahu mengenai syarat-syarat untuk orang yang mengurus jenazah tersebut. Nah, dalam pengurusan ini terdapat syarat-syarat bagi mayitnya dan juga syarat-syarat bagi yang memandikan. Ada yang tahu syarat-syarat untuk mayit? Mayit yang seperti apa yang harus kita mandikan? Masih utuh. Ya, tubuhnya masih Utuh. Tubuh yang bisa dimandikan. Kalau misalnya dia adalah korban kecelakaan yang dimana salah satu tubuh bagian lengan atau kakinya hilang, maka yang memandikan cukup yang ada saja. Lalu yang kedua, apa lagi? Dia seorang muslim. Mayit tersebut adalah seorang muslim, bukan kafir. Yang ketiga, apalagi yang tahu? Bukan bayi yang keguguran atau ketika lahir sudah dalam keadaan meninggal, dan juga bukan orang yang mati syahid. Karena kalau syahid itu terkadang dia sudah tidak ada lagi ya jenazahnya, seperti orang yang tertimpa longsor itu kan syahid, atau yang tenggelam dan tubuhnya tidak ditemukan lagi, maka dia telah syahid dan tidak wajib untuk dimandikan. Itu kebakaran. Ya, kalau kebakaran dia masih ada tubuh yang masih ditemukan, masih harus dimandikan. Apa tadi? Bayi yang keguguran. Lalu syarat bagi yang memandikan. Apa saja syarat orang yang memandikan jenazah? Ada yang tahu? Harus misalnya mayatnya perempuan, yang mandinya harus perempuan. Ya, itu termasuk. Yang pertama itu adalah seorang muslim juga, bukankah kafir. Yang kedua balik dan juga berakal. Dan dia juga haruslah memiliki niat untuk memandikan. Yang ketiga, dia orang yang jujur atau amanah, dan juga orang yang soleh. Yang terakhir ada apa itu? Lihat di bukunya. Oh, udah. Kenapa dia harus memilih orang yang jujur dan juga amanah? Kan di dalam tubuh mayat kan banyak terdapat aib-aib kan, kita kan nggak tahu kan di dalam itu mungkin ada si mayat itu seumur hidupnya mungkin dia pernah pakai susu kan, mungkin itu tidak boleh dibongkar aibnya ke uang lain, cukup uang yang memandikannya saja. Mungkin itu saja yang saya tahu. Oke, benar ya Davina, karena kita sebagai orang yang memandikan jenazah haruslah amanah agar dia dapat menutupi aib jenazah tersebut. Jadi kalau misalnya jenazahnya ada luka atau apapun yang bisa menjadi bicarakan oleh orang-orang, dia tidak menyebarkan. Cukup. Lalu itu ada lagi orang yang dapat memandikan, seperti kata Ravina tadi, kalau laki-laki dengan laki-laki, kalau perempuan dengan perempuan. Ada hal yang harus diutamakan lagi, yaitu orang yang diwasiatkan. Misalnya si jenazah sebelum meninggal, dia mewasiatkan bahwa si fulan yang harus memandikan saya, maka dia yang harus memandikan tersebut. Juga kalau laki-laki
laki-laki dengan laki-laki kalau dia tidak ada ikatan keluarga tidak diharuskan atau tidak diwajibkan ya, kecuali kalau emang keluarganya tidak ada di tempat. Nah, setelah syarat-syarat mayit, syarat orang yang memandikan dan juga orang yang dapat memandikan, maka ada hal yang harus dipersiapkan untuk memandikan jenazah. Ada yang tahu bisa sebutkan? Jenazah berbutuhan. Ya, yang pastinya jenazah. Benda-bendanya seperti bunga itu dia lebih ke kapur barus ya. Kapur barus sabun ya, sabun atau jeruk purut handuk ya, handuk apa kirainya itu. Terus apa lagi? Kita harus siapin kapas atau cotton bud ya, untuk ini, untuk goreng kopinya yang lain-lain ya. Itu sudah dengar semua jawaban kalian. Nah, setelah hal yang dipersiapkan ini, untuk airnya tadi dia terdapat 3 macam, yaitu air yang bersih yang mengalir terus pada jenazah, dan juga air daun bidara atau jeruk purut. Jeruk purutnya ini harus digerus dulu, lalu dicampurkan dalam satu ember dan juga air. Yang terakhir itu air dengan kapur barus. Kapur barusnya juga harus dilarutkan dalam air. Nah, setelah kalian mengetahui 4 hal tersebut, maka akan ibu perhatikan bagaimana cara memandikan jenazah. Nanti kalian bisa ya ke depan biar lebih jelasnya. Nah, kalian bisa perhatikan ibu untuk tata cara memandikan jenazah. Ini sudah ada boneka yang anggapannya ini adalah jenazah. Jenazah di sini adalah kalau perempuan. Maka ada niat yang akan kita bacakan nanti, yaitu kalau laki-laki bisa minum jenazah laki-laki. Niatnya nawaitu ghuslan li hadzal mayyiti fardu kifayati lillahi ta'ala. Ayo ulangi. Nawaitu ghuslan li hadzal mayyiti fardu kifayati lillahi ta'ala. Kalau perempuan, nawaitu ghuslan li hail mayyitati fardu kifayati lillahi ta'ala. Ayo ulangi lagi. Nawaitu ghuslan li hail mayyitati fardu kifayati lillahi ta'ala. Nah, kalau jenazah itu kan walaupun sudah meninggal tapi tetap kita menjaga aurat. Anggaplah ini kita seperti ini ya. Kalau kita mau praktekkan, jadi anggapnya ada penutup di atas ini. Dan yang pertama itu pastikan ada tempat. Kalau tempat biasanya kalau di masjid itu disediakan tempat yang memang khusus pemandian jenazah. Jadi di bawahnya dia itu sudah ada lubang yang mengalirkan air supaya tidak mengendap dan membuat tubuh jenazah kembali kotor. Tapi kalau misalnya tidak ada, biasanya itu ditompang oleh 4 orang. Jadi yang satu memegang di bagian kepala, yang kedua di bagian tubuh, yang ketiga di bagian paha atas, kaki atas, dan yang terakhir di kaki bawah. Tuh. Dalam memandikan jenazah juga kita harus tetap hati-hati karena dia tetaplah seorang manusia. Nah, yang pertama dalam memandikan jenazah itu kita harus mengistinjakan atau mengeluarkan segala kotoran dari tubuh jenazah. Terkadang kalau sudah meninggal itu mayat masih mengendapkan suatu gas di dalam perutnya. Gimana untuk mengeluarkan gas-gas tersebut? Maka kita harus menundukkan sedikit jenazah, pegang dengan pelan-pelan, urut sedikit perut atas sampai bawah, sampai dipastikan dari kubur dan kuburnya mengeluarkan sesuatu cairan ataupun kotoran. Maka setelah itu baru bisa dibersihkan. Nah, dalam membersihkan juga kita tidak boleh secara langsung. Kita harus menggunakan sarung tangan. Karena kita harus tetap menjaga kesucian jenazah.
Nah, setelah mengeluarkan kotoran yang diinjakkan dari kubur dan dubur, kita harus juga membersihkan kotoran yang ada pada lubang hidung, kuping, dan juga sela-sela gigi ya. Gimana caranya? Bisa menggunakan cotton bud ataupun kapas. Ini ya kayak nyupil aja ya, tapi dengan pelan-pelan. Begitu Kalau bersih, Bu? dengan kupingnya dibersihkan dari daun dari. Ya, kalau giginya kita gunakan kapas saja. Kapasnya dibalurkan di tangan, terus digosok-gosok. Kita gosok gigi. Di sela-sela. Kita pakai odol. Udah. Ya, pusat. Udaranya juga dibersihkan dengan pelan-pelan. Ya, tadi tubuh kuburnya juga kan sudah dibersihkan kan, menggunakan sarung tangan juga kan. Kapas. Kalau sudah, kita balikkan lagi ke posisi semula. Tinjaknya dibersihkan semua dari lubang yang hidung, telinga, dan juga dubur, kubur, dan pusar. Kita langsung membaca nih. Ya. Ini tadi jenazahnya perempuan. Gimana lihat jenazah perempuan? Nawaitu muslahil mayyitati fardu kifayat lillahi ta'ala. Lalu kita siram, dan air ini air bersih biasa ya, dan dia tidak boleh terputus. Disiramkan dari atas kepala sampai kaki. Ulangi secara berkali-kali sampai memandikan selesai. Boleh cairnya dibantu ya. Anggapannya ini air bersih. Bisa dari selang ataupun gayung yang langsung diambil dari ember. Asalkan dia tidak terputus. Dan lebih baiknya diucapkan dengan sholawat. Dan misalnya mau menjelaskan nanti. Nah, siram dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, setelah itu untuk membersihkan tubuh lainnya, maka kita akan sedikit memiringkan tubuh jenazah atau mayat secara pelan-pelan, lalu kita menggosokkan Ke belakangnya. di punggung, baik sebelah kanan maupun sebelah kiri. Bagian belakangnya tadi dimiringkan kanan dan kiri dengan cara menggosokkan seperti ini. Mungkin ada kotoran atau daki-daki yang masih tertinggal bekas keringatnya ya. Kita gosokkan, lalu kita balikkan lagi. Kita bersihkan juga bagian tangannya, begitupun di sela-sela jari yang benar-benar bersih ya. Di bagian leher juga, dan juga jari-jari kaki. Di bagian sela-sela siku ataupun ini apa namanya? Dengkul ya. Lutut ataupun dengkul. Nah, setelah disiram juga dengan airnya, jangan berhenti nah. Disiram sebelah kanan. Setelah itu sebelah kanan khusus sebelah kanan 3 kali. Begitupun sebelah kiri sebanyak 3 kali. Setelah itu kita beri sabun. Setelah dibersihkan dengan air biasa, kita bersihkan dengan sabun. Sabunnya bisa menggunakan sabun gosok batangan, tapi yang sudah digerus dihaluskan, ya benar. Ataupun sabun cair. Itu dibersihkan lagi di antara kubul dan duburnya. Itu pun sela-sela jari maupun siku dan dengkul. Lalu setelah dibersihkan dengan sabun, maka tetap disiram. Jangan sampai berhenti. Bagian rambut juga jangan ketinggalan. Bisa menggunakan sampo. Dibersihkan, di sela-selanya juga harus dibersihkan. Lalu setelah itu baru kita siram dengan air kapur barus. Ya, misalnya anggun disiramkan menggunakan air kapur barus. Tuh dibersihkan sampai air sabun tadi menghilang. Lalu setelah itu baru kita ganti, setelah kapur barusnya habis, kan di dalam ember tadi kan habis, kita ganti dengan air bidara atau jeruk agar tidak dihinggapi serangga seperti lalat ataupun semut. Setelah air kapur barus dialirkan, disiramkan, tetap setelah air kapur barus dan bidara tadi atau jeruk purut tadi habis, tetap diselingi dengan air bersih cara mengalir. Setelah itu kita wudhukan jenazahnya untuk yang terakhir kali ya.
Nah, untuk niat jenazah dalam berwudu juga ada, yaitu kalau bagi laki-laki nawaitu wudu'a lihadzal mayyiti lillahi ta'ala. Yuk ulangi. Nawaitu wudu'a lihadzal mayyiti lillahi ta'ala. Kalau perempuan nawaitu wudu'a lihadzal mayyitati lillahi ta'ala. Dalam mewudukan jenazah maka siramlah wajahnya sebanyak 3 kali. Ini tetap dialirkan. Tuh. Sebanyak 3 kali. Lalu juga tangan dari telapak tangan sampai sikunya sebanyak 3 kali. Begitupun yang sebelah kiri. Setelah tangan kanan dan juga kiri kita kembali kepala sebanyak 3 kali. Setelah itu bagian telinganya diusapkan, bagipun dengan daun telinganya ya harus masuk gitu. Setelah itu di bagian kaki juga harus masuk ke dalam sela-sela kukunya ataupun jari-jarinya. Sudah selesai, maka kita kain tadi kan ada penutupnya. Nih, dia basah. Ini stop. Karena dia sudah selesai. Setelah wudhu dia selesai proses memandikan jenazah. Ini tadi kainnya basah kan? Maka dia harus diganti dengan kain yang baru atau yang kering. Cara menggantikannya bagaimana? Jangan langsung buka. Maka dia akan melihatkan aurat. Maka gantilah dengan perlahan-lahan. Ini bantu. Kita misalnya mau dari atas, maka ininya dipegang dulu. Ini harus dibentangkan sedikit ini, jangan sampai tertentu yang di bawah. Nah ini di atas dibawa ke belakang, ininya ditutupkan, ditaruhkan, ininya digeserkan sampai terlepas dan yang baru menutupi jenazah. Atau masih terasa basah, maka masukkan handuk, maka ditep-tep ke dalam tubuh jenazah sampai sekiranya sudah kering. Sudah selesai, maka selesai. Nah, yang tadi kan jenazahnya perempuan. Kalau pihak perempuan bisa mengangkat silakan, tapi kalau tidak silakan pihak laki-laki yang Nah, selesai tata cara memandikan jenazah. Silakan duduk anak-anak. Ini kita mengadakan evaluasi. Baik Ibu. Ini jenazah jenis apa ya? Nah, sekarang tugas bagi kalian itu akan Ibu berikan game. Gamenya seperti di Family 100, tahu nggak? Tahu. Kalau dia bisa jawab, dia bercedel. Nah, pertama kalian harus dibagi menjadi kelompok. Satu kelompok itu 2 orang. Ayo, bagi kelompok. Nah, dalam game ini kalian harus cepat, tanggap dan juga ketika Ibu memberikan pertanyaan, siapa kelompok yang paling cepat menjawab dirinya, maka dia yang harus menjawab. Kalau dia tidak tepat dan juga tanggap, berarti dia harus memberikan ke kelompok lain. Dan ini akan mendapatkan poin dan juga reward. Iya, cepat aku. Oke, siap. HP harus ada di tengah-tengah kalian, jangan dipegang. Pertanyaan yang pertama, berapa jumlah berapa jumlah syarat-syarat untuk mayit? Cari yang gak lambat. Ibu ada 5 soal dan masing-masing soal itu ada 20 poin. Jadi kalau kalian bisa menang kalian dapatkan yang baru. Siap? Ya. Ayo kelompok 2. HP-nya kelompok 2. Aku ini lagi mati, terus jadi kita sebutkan jumlah syarat-syarat bagi mayit. Berapa jumlah syarat-syarat bagi mayit? Berapa? Benar salah? Benar. Yang kedua,
3. Syarat yang dia itu kan syarat orang yang memandikan kan? Iya, 3 Sebutkan orang yang sah memandikan untuk jenazah. Nomor 4. Bu, Adi. Oke, ada 2 Bu. Yang pertama itu orang yang diwasiatkan lalu laki-laki atau perempuan yang merupakan mahram dari sang mayit. Yang ketiga. Yang ketiga, sebutkan hukum mengurus jenazah. Apa arti kode supaya? Satu. Ini dulu, dia tuh Aku yang Dua. Apa itu? Satu. Kurang tepat. Sepuluh. Paling supaya itu jika sudah ada yang melaksanakan apa yang lain bahwa orang lain tidak tahu. Pertanyaan keempat. Sebutkan tempat pengurusan jenazah. Diam, makanya diam. Biar kita jalan yang mana. Ya. 1, 2, 3. Pertama itu mandikan, kapan itu sholatkan dan kuburkan. Benar atau salah? Benar, Mak. Oh. Pertanyaan terakhir. Yang ada pasrah kami Bu. Ada enam, jangan terus. Sebutkan cara sebutkan apa saja dalam mengistinjakan jenazah. Ulang. Kecil, soalnya kamu udah kenalan jadi. Android kamu. 1. Membersihkan lubang-lubang yang ada di mayat seperti telinga, hidung, kubur, dan kubur Ya. dan sela-sela lagi. Terus Nah, ulang ke tepat. Siapa yang mau isi poin 10 lagi? Siap-siap. 1, 2, 3. Satu. Satu, dua, tiga. Ya, satu. Ayo, yang tadi Bu yang sudah disebutkan dan terus memandikannya menggunakan air yang bersih, air kapur, air jeruk atau daun bidara. kurang tepat, tapi akan mendapatkan 15 poin. Dalam mengistinjakan kita harus sedikit menundukkan jenazah. Baik Bu. Jadi kita dapat poin Ibu. 2 sama 3. 3. Nanti bersama yang nomor 1 mendapatkan 45 poin dan nomor 4 40 poin. Oke, Bu. Nah, siapa tadi
itu enak kawan. Dan kembali pada Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Telah selesai pembelajaran kita mengenai apa tadi? Memandikan jenazah. Kiranya ada tetangga atau siapapun yang tidak kita ketahui meninggal dunia, kita dapat ikut andil dalam mengurus karena akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Oke, akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.